Baik, gelombang demonstrasi di Indonesia semakin membara dari Jakarta hingga Bandung, Surabaya dan Solo. Kematian penghantar motosikal Afan Kurniawan kini menjadi simbol kemarahan rakyat terhadap jurang ekonomi dan tindakan pihak berkuasa. Beberapa tuntutan utama penunjuk perasaan khususnya berkaitan undang-undang buruh dan pilihan raya terus menekan kerajaan Presiden Prabowo Subianto. Baik, untuk memahami dinamika di jalanan, persepsi rakyat dan juga naratif media tempatan, kita nak bersama Ana Arestania yang merupakan Ketua Kandungan Digital Kompas TV. Assalamualaikum, selamat tengah hari Ana. Waalaikumsalam. Ana, terima kasih kerana sudi bersama dengan Buletin Awani. Pertamanya, bagaimana perkembangan terkini di Jakarta dan keadaan yang sudah merebak ke kota-kota lain? Dari sudut kewartawanan, bagaimana persiapan jurnalis dalam meliputi situasi yang tegang ini? Oke, terima kasih Gigi. Untuk kondisi Jakarta sendiri pada pagi ini sudah mulai kondusif. Memang terpantau bahwa demonstrasi sudah mulai reda. Pagi tadi sekitar subuh waktu Jakarta, massa sudah mulai mencair gitu, membubarkan diri. Namun yang bikin sedihnya adalah fasilitas-fasilitas umum di Jakarta itu rusak gitu. Terpantau sejumlah halte Transjakarta di depan DPR, di depan Polda, Police Headquarter itu yang menjadi titik-titik demonstrasi kemarin itu rusak, dibakar massa gitu. Dan juga sampai saat ini pun akses untuk ke Bandara Soekarno-Hatta masih belum pulih karena situasi tol dalam kota yang menghubungkan pusat Jakarta dan airport masih belum dibuka sepenuhnya gitu. Jadi masyarakat yang mau ke airport harus cari jalur alternatif lain gitu. Juga transportasi umum seperti MRT tidak berfungsi selayaknya. Jadi ini akan merupakan PR yang besar ketika hari Senin nanti gitu. Nah, untuk apakah hari ini di Jakarta akan ada demo lagi? Berdasarkan informasi di lapangan mungkin tidak ya Gigi gitu. Cuman demo-demo selanjutnya mungkin akan ada lagi sampai benar-benar suara mereka didengarkan oleh anggota dewan gitu. Nah untuk situasi dan kondisi di kota-kota besar lain di Indonesia sampai saat ini juga sudah kondusif gitu. Sebelumnya semalam beberapa daerah seperti di Bandung, di DPRD Makassar juga ada terpantau kebakaran gitu, juga di Jogja gitu seperti itu. Namun situasi sudah kondusif pada pagi hari ini. Kira-kira seperti itu Gigi. Beberapa tuntutan penunjuk perasaan banyak berkait rapat dengan isu buruh dan pilihan raya. Bagaimana naratif ini diterima masyarakat luas dan adakah ia sebenarnya benar-benar menjadi suara kolektif rakyat? Ya, memang demonstrasi ini muncul awalnya karena wacana tunjangan anggota DPR yang disebut fantastis. Jadi kemarin itu timbul wacana bahwa tunjangan rumah DPR saja akan diberikan 50 juta rupiah per bulan. Dan jika ditotal semuanya tunjangan DPR itu mencapai 91 juta rupiah gitu per bulan. Dan itu amat sangat menyakiti hati warga Indonesia yang saat ini ekonominya sedang tidak baik-baik saja, dalam artian dikenakan pajak besar, PHK di mana-mana. Dalam situasi seperti ini juga ada insensitif dari anggota dewan. Salah satunya anggota dewan mengeluhkan bahwa rumahnya jauh, ada di pinggiran Jakarta sehingga tunjangan rumah itu disebut layak. Setelah itu memacu gejolak di media sosial terhadap pernyataan anggota dewan itu. Akhirnya ada demo
Terus kemudian anggota dewan yang lain menyebut bahwa pendemo itu sebagai dengan kata-kata yang tidak pantas lah seperti itu makin menambah dalam tanda kutip amarah warga ya. Jadi hal-hal ini menyebabkan warga tuh menuntut dihapuskan tunjangan DPR gitu, dan juga menuntut segera disahkannya RUU perampasan aset untuk memiskinkan koruptor, karena seperti yang kita tahu bahwa hukuman untuk koruptor di Indonesia itu tidak sepadan. Mereka korupsi bertriliun-triliun rupiah tapi hukumannya hanya berapa tahun? 10 tahun, terus dapat remisi segala macam, mereka bisa keluar dan masih bisa hidup enak. Itu sih yang melukai hati warga si Gigi. Itu. Yeah. Dan untuk kasus Afan kemarin, mereka juga menuntut untuk reformasi Polri. Jadi tidak hanya sekedar ucapan minta maaf dari Kapolri, bahwa semua instansi Polri harus direformasi dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya, seperti itu. Ana, adakah wujudnya ruang perbincangan atau negosiasi di antara pemerintah dan massa, khususnya apabila keadaan sudah semakin kritikal atau rakyat sudah tidak lagi percaya kepada saluran rundingan formal ini? Kalau rundingan sampai saat ini yang kami pantau baru dari Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang semalam menemui pendemo untuk berbicara, mediasi, mendengarkan apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Namun untuk pemerintah pusat atau anggota DPR sampai saat ini terpantau belum ada. Nah, dari informasi di lapangan juga bahwa warga dan pendemo tuh menginginkan bahwa ada suatu dialog lah dengan anggota DPR sehingga aspirasi mereka bisa disampaikan, bisa didengarkan gitu. Saya rasa sih jika ini terjadi mungkin bisa cool down situasi saat ini ya Gigi ya gitu. Dan juga kemarin juga sebagai respons Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan bela sungkawa dan juga datang langsung ke rumah keluarga Afan, pengemudi ojek online yang tewas. Itu beliau menyampaikan rasa prihatin dan juga mengutus untuk kejadian ini diusut dengan tuntas, cepat dan transparan, seperti itu. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ana Arestania, Ketua Kandungan Digital Kompas TV, kerana sudi bersama kita memberikan perkembangan terkini sebersedikit perkembangan mengenai protes besar-besaran di Indonesia yang mana ia dilihat menuntut lebih daripada sekadar janji dan juga ia mencerminkan keresahan rakyat terhadap jurang ekonomi, hak pekerja dan integriti politik negara. Yang pastinya kami di Astro Awani akan terus membawa perkembangannya dari semasa ke semasa.